Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini. Saya akan memberikan materi tentang TIK, yaitu di bab 2 untuk materi tentang membuat kata sandi yang kuat. Yaitu materi TIK kelas 4 nih, punya seperti ini ya. Nah, silakan kalian simak materi ini sampai selesai karena nanti ini akan keluar soal-soalnya ya. Nah, kata sandi sendiri yaitu sering kita gunakan untuk masuk ke sebuah akun, baik akun email ataupun akun-akun yang lain. Nah, untuk pembuatan kata sandi itu diperlukan username dan password atau nama pengguna. Nah, ketika kalian masuk ke email atau akun itu diperlukan username dan password. Nah, seperti contoh di bawah ini kan ada sebuah akun. Nah, di sini diminta untuk memasukkan username atau nama pengguna ya, nama pengguna dan akun. Nah, nama pengguna. Nah, kata sandi sendiri adalah bersifat rahasia yang digunakan untuk masuk ke sebuah tempat. Nah, kata sandi atau password adalah kode rahasia. Kode rahasia ini merupakan kunci untuk dapat mengakses atau masuk ke suatu sistem yang dikunci. Kata sandi bisa juga disebut dengan PIN atau kode-kode yang lain. Nah, sama seperti HP kalian itu di Android itu kan ada kata sandinya, baik pola ataupun sidik jari dan juga face yang wajah itu ya. Nah, mengapa kamu perlu kata sandi untuk masuk ke sebuah sistem? Nah, kata sandi ini dipakai untuk menjaga keamanan data-data kamu ketika berinternet. Nah, kata sandi dapat dicuri jika kamu tidak berhati-hati. Nah, oleh karena itu, jangan lupa keluar atau logout dari akunmu untuk menjaga keamanan dari pencurian akun. Nah, oleh sebab itu jangan lupa ketika kalian sudah masuk ke sebuah akun ya, apalagi kalau di warnet atau di mana itu harus logout. Nah, ingat-ingat di logout, kecuali itu komputer pribadi kamu atau HP pribadi kamu tidak apa-apa. Dan juga kalau kalian misalnya punya handphone, ketika mau dijual itu harus direset pabrik semuanya ya, untuk menjaga keamanan data-data kalian. Nah, ketika kalian memasukkan kata sandi ke kotak yang disediakan, kata sandi akan tampil seperti bulatan-bulatan atau titik-titik ya. Nah, seperti ini nih, seperti di contoh itu ya. Itu adalah bentuknya seperti itu, dirancang untuk melindungi kerahasiaan kata sandimu. Nah, setelah kalian membuat kata sandi, pernah juga mungkin kalian mendengar cerita kata sandi yang dibajak atau dicuri oleh orang lain. Nah, biasanya kata sandi yang dibajak atau dicuri orang lain itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Apalagi kata sandi ketika kata sandi atau yang memiliki akun sangat berharga seperti akun-akun email, akun media sosial lain, itu kan bersifat pribadi, itu bisa dibajak. Nah, oleh sebab itu untuk menjaga kerahasiaan kata sandi itu kalian harus membuat kata sandi yang rumit. Bagaimana cara membuat kata sandi yang rumit? Itu biasanya minimal 8 karakter ya, terdiri dari kombinasi huruf kapital, huruf kecil ataupun angka ya. Kemudian ada simbol juga. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akunnya, dan juga yang penting yang mudah diingat ya.
Kalau bisa ketika kalian membuat kata sandi itu ditulis di buku atau di manapun yang mudah diingat oleh kalian ya. Ingat, untuk membuat kata sandi itu minimal 8 karakter atau lebih. Nah, kombinasinya itu huruf kapital, huruf kecil, kemudian ada angka, ada juga simbol. Simbol itu bisa berupa pagar ataupun bintang dan sebagainya ya. Nah, kata sandi ini penting juga ketika kalian memiliki akun game ataupun akun-akun yang lain ya. Nah, ketika kalian memiliki akun game ataupun akun email ataupun akun media sosial lain itu harus dijaga kerahasiaannya. Nah, selanjutnya ketika di sini akan dibahas di bab selanjutnya, yaitu kata sandi yang mudah dicuri biasanya itu menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, keduanya bukanlah kata sandi yang kuat dan akibatnya mudah dicuri dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, banyak situs yang mewajibkan penggunanya untuk membuat kata sandi lebih dari 6 karakter. Selain itu, kata sandi tersebut harus mengandung huruf kapital dan angka. Nah, misalnya seperti di bawah ini, itu pelangi 2 langkah 1. Ini mudah-mudahan, tapi ini terlalu panjang. Ini terlalu panjang, nanti susah untuk diapalkan. Boleh juga menggunakan nama kalian, tetapi harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan juga simbol ataupun angka ya. Nah, itulah yang tadi pembahasan mengenai cara membuat kata sandi yang kuat, yang bagus ya, untuk menjaga kerahasiaan akun kalian. Nah, selanjutnya yaitu bermain game secara aman. Nah, cara bermain game yang secara aman itu kalian juga harus perlu diperhatikan. Nah, kamu dapat memperoleh banyak informasi di internet. Nah, ketika kalian mau bermain game, kamu juga selain diharapkan itu jangan terlalu sering. Nah, itu berpengaruh juga kepada jiwa sosial kalian. Nanti kalian gimana HP terus nanti tidak ada bermain sama teman-teman kalian. Nah, selain kamu juga dapat mencari hiburan di internet, salah satu adalah game online ya, yang sekarang marak sekali. Kalian pasti memainkan semuanya ya. Nah, online game atau permainan dalam jaringan ini dapat diakses melalui komputer atau telepon pintar atau smartphone atau HP Android kalian ya. Nah, di game online kamu dapat bermain bersama keluarga, teman, dan temanmu. Nah, permainan pasti tambah seru dan menyenangkan jika makin banyak temanmu yang diikut bermain. Nah, tidak semua jenis game boleh kamu mainkan ya. Nah, kamu harus memilih game untuk anak seusiamu. Nah, beberapa game juga memerlukan pengawasan orang tua ya. Nah, kemudian bagaimana cara bermain game secara aman? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjamin keamanan ketika bermain online game. Nah, kamu harus bermain dengan jujur, gunakan bahasa yang baik ketika bermain. Nah, dengan demikian kamu dapat bersenang-senang dan memiliki banyak teman ya. Kemudian periksa peringkat rating permainan sehingga kamu tahu game itu aman dan layak dimainkan oleh anak seusiamu atau tidak. Nah, biasanya di Play Store itu kan ada ratingnya, berapa bintangnya. Nah, itu harus diperhatikan gamenya bagus atau tidak, cocok buat anak-anak atau tidak ya. Nah, kemudian segera laporkan perilaku buruk yang kamu temui. Nah, perilaku buruk di internet dapat merugikan banyak orang. Nah, kamu laporkan saja ke orang tuamu atau teman kamu yang sudah dewasa nanti untuk melaporkannya bahwa teman kamu yang bermain game itu tidak mempunyai etika yang baik. Kemudian hati-hati dengan aplikasi game yang berbayar. Periksa dan pastikan permainan tepat untukmu sehingga kamu tidak menghabiskan uang dengan percuma ya. Nah, apalagi kalau kamu yang bermain Free Fire itu kan harus top up ataupun PUBG atau Mobile Legends itu kan harus top up. Itu harus kalian perhatikan. Jangan terlalu menghabiskan uang, sudah menghabiskan uang, menghabiskan kuota untuk top up juga. Nah, itu berhati-hati ya. Nah, buat avatar untuk dirimu sendiri sehingga orang asing tidak dapat mengenalimu. Nah, avatar atau perwakilan dari seseorang di dunia maya virtual pada saat melakukan komunikasi. Dengan adanya avatar, seseorang disimbolkan dengan suatu foto grafis atau gambar grafis yang digunakan
kadang kala berupa kartun ya, itu atau gambar profilnya lah istilahnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga jangan terlalu sering sehingga kamu mengakibatkan kecanduan game online tersebut. Ya, harus beristirahat, misalnya satu hari cukup 2 kali saja, jangan terlalu sering. Nah, waktunya istirahat. Game online itu bersifat untuk hiburan ya, diperhatikan itu. Nah, bermain game online melalui orang itu dapat juga, itu kan biasanya bisa buat berkomunikasi melalui orang chat ya, dan kegiatan lainnya di internet memang menyenangkan. Nah, kamu dapat mempunyai banyak kawan dan mendapat banyak pengetahuan. Nah, akan tetapi tidak semua orang di internet termasuk baik, ada juga yang memiliki niat buruk. Nah, bagaimana cara menangani orang-orang yang bermaksud buruk padamu? Ketika kamu merasa tidak nyaman terhadap sesuatu, kamu perlu waspada. Nah, segera keluar dari ruang chat dan matikan komputer, laptop kamu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika berkomunikasi digital, ingatlah untuk selalu menerapkan sikap-sikap berikut: bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan juga menjaga keselamatan. Nah, di sini ini ada barcode. Nanti kalian bisa scan, nanti di situ ada muncul video cara berkomunikasi digital. Nah, itu tadi cara bermain game secara aman. Ingat ya, ada beberapa yang belum disampaikan di sini mungkin. Ya, yang penting itu kalian harus bermain game jangan terlalu over. Kamu harus perhatikan waktunya juga, waktunya istirahat, sholat, makan, dan sebagainya. Jangan terlalu boros untuk mentop up mentop up game akun kamu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, oke, semoga materi ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.